ataupun membuka acara ini, Bu. Terima kasih Pak Darlis, Bapak Ibu, Sugeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkoordinasi bersama ini nggih terkait dengan agenda sosialisasi pengisian kontrak kinerja Suara maupun Bu Yana putus-putus nih. oh putus-putus Pak. Oke. Putus-putus sekarang Pak. Apakah masih putus-putus? Lancar. Oke, nggih matur nuwun Pak Rito nggih. Nggih, bertemu di dalam acara sosialisasi pengisian capaian kinerja nggih maupun penandatanganan kontrak kinerja. Jadi penandatanganannya dulu baru kemudian kita isi capaiannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, kemudian juga para kepala departemen dan juga para kepala laboratorium. Nggih. Ini mungkin masih sedang berlangsung masuk satu persatu karena mungkin terlalu pagi nggih barangkali Bapak Ibu jam 8 gitu ya, tetapi semoga Bapak Ibu sampun sebenarnya mungkin sudah beraktivitas juga atau mungkin ada yang double activity. Bapak Ibu seperti yang sudah kami sampaikan di dalam undangan bahwa hari ini kita akan mengadakan sosialisasi terkait penandatanganan kontrak kinerja bagi kepala laboratorium yang belum menandatangani nggih Pak Rito nggih. Sehingga hari ini Pak Rito dan tim, jadi Pak Darlis, Pak Rito dan tim akan membantu Bapak Ibu mensosialisasikan dua sistem yang akan kita gunakan. Jadi sistem yang pertama adalah MyITS KPI atau KPI yang bisa Bapak Ibu akses melalui akun MyITS. Di situ berisi indikator kontrak kinerja dan Bapak Ibu disuwun untuk bisa memasukkan target nih, baik target triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga sampai dengan triwulan keempat. Dan target-target ini kumulatif setiap antar triwulan nggih Pak Dito. Jadi kumulatif antar triwulan. Nah, Bapak Ibu bisa mendistribusikan sejak di triwulan 1. Kalau sampun ditandatangani, nanti setelah kepala laboratorium menandatangani, maka akan dilanjut dengan persetujuan kepala departemen, betul ya Pak Rito ya. Jadi kepala departemen akan menandatangani. Begitu sudah ditandatangani, maka untuk berikutnya Bapak Ibu, karena waktunya sudah masuk akhir Maret gitu di mana TW1 biasanya kementerian meminta kita melaporkan capaian kinerja di setiap triwulan. Jadi nyuwun duka kalau misalnya sepertinya kok terburu-buru gitu ya. Padahal memang kemarin untuk indikator yang didefinisikan untuk kepala laboratorium kami baru mendapatkan dari bidang 3, jadi baru selesai dari bidang 3 untuk kemudian kami masukkan ke dalam sistem MyITS KPI. Ya mungkin Bapak Ibu sudah siap bertanda tangan sejak awal tahun, tapi karena memang daftar indikatornya masih fix dari bidang 3 secara bertahap dari wakil rektor sampai dengan kepala laboratorium. Wakil rektor sudah sejak Januari, jadi bertahap. Baru akhir Maret ini kami selesai untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu di MyITS KPI. Nah, nanti monggo Bapak Ibu berkenan untuk mengisikan data itu sesuai dengan yang sampun didiskusikan di beberapa raker kemarin. Jadi raker-raker kemarin saya kira sampun selesai Bapak Ibu mendefinisikan target setiap akhir triwulan sampai dengan akhir tahun. Monggo nanti tinggal memasukkan angkanya. Kalau panjenengan semua ada kesulitan di luar Zoom ini, nanti teman-teman akan menyediakan nomor hotline ya Pak Rito ya. Nanti Pak Rito akan jelaskan juga nomor hotline yang sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa nyuwun bantuan untuk kalau ada kesulitan. Kemudian setelah MyITS KPI selesai, Bapak Ibu akan diajak untuk mengisi capaian gitu nggih. Mengisi capaian di
kinerja.its.ac.id. Nah, yang kinerja.its.ac.id ini berbeda atau terpisah dari platformnya MyITS, Bapak Ibu, sehingga user password-nya berbeda. Semoga masih ingat karena baru saja akhir tahun kemarin untuk para kepala laboratorium yang lama itu ini nggih mengisikan ya, tapi untuk mungkin akan dipandu oleh teman-teman satu persatu. Mungkin itu Bapak Ibu yang sakit saya aturkan. Matur nuwun sangat atas rawuhnya. Mohon maaf kalau selama proses maupun selama teman-teman mengawal dan membantu Bapak Ibu dalam mengisikan KPI maupun capaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami memintakan permohonan maaf, dan semoga upaya teman-teman ini dapat membantu Bapak Ibu semua. Intinya bersama-sama secara gradual kita Bapak Ibu mengumpulkan kinerja dari bawah naik ke atas sampai dengan nanti kami mengirimkan ke kementerian. Matur sembah nuwun atas kerjasamanya. Kalau ada yang kurang berkenan ataupun ini teman-teman mencoba untuk membantu ya Bapak Ibu, ada beberapa pengisian data dasar yang sudah diambilkan dari sistem lain, tetapi mungkin ada yang kelewat gitu nggih, karena ternyata ada sistem yang tidak teridentifikasi atau ada output yang belum teridentifikasi bisa masuk ke dalam data integrasi, nanti nyuwun kami diberi feedback-nya. Dan itu akan digunakan oleh teman-teman untuk memperbaiki sistem pelaporan kinerja dari waktu ke waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur sembah nuwun sangat. Nyuwun duka kalau ada yang kurang, atau kurang berkenan, saya kembalikan lagi kepada Pak Darlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Darlis. Waalaikumsalam. Nuwun Bu Yana atas arahannya. Baik, Bu. Selanjutnya nanti akan dipandu Pak Rito terkait dengan sosialisasi untuk aplikasi MyITS KPI, terutama untuk pengisian target dan untuk penandatanganan konkin, kemudian dilanjutkan dengan pengisian capaian kinerja di website kinerja.its.ac.id. Akan kami berikan link Google Form untuk jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung diisikan di Google Form-nya. Baik, Bapak Ibu, mungkin Pak Ridho mungkin bisa langsung dipandu Pak terkait dengan sosialisasi, terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang baru yang mungkin masih belum familiar, mungkin bisa dijelaskan Pak Ridho. Monggo Pak Ridho. Mohon izin Pak Davis. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami di UP3 memiliki 2 buah sistem. Nah, sistem pertama adalah MyITS KPI. MyITS KPI ini bisa diakses melalui alamat konkin.its.ac.id. Akan saya tuliskan di chat Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini fungsinya untuk kita melakukan setting target, kemudian kita juga bisa melakukan tanda tangan di sini. Jadi di halaman ini nanti kita akan muncul sebagai pihak pertama maupun pihak kedua. Pihak pertama artinya kita sebagai bawahan. Jadi kalau kita memiliki jabatan, maka kita akan muncul sebagai pihak pertama. Kemudian sebagai pihak kedua, artinya jika kita memiliki bawahan yang mana bawahan kita itu memiliki konkin yang nanti akan kita setujui. Jadi setiap konkin akan disetujui oleh 2 buah pihak. Sebagai contoh di sini, saya sebagai kepala subunit memiliki sebuah konkin. Nah, untuk membuka konkinnya kita bisa mengklik tombol panah berwarna biru. Ini silahkan diklik Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan ditampilkan kontrak kinerja untuk tahun 2022. Sebagai pihak pertama adalah saya sebagai kepala subunit, lalu pihak kedua adalah Pak Darlis Hekumukti sebagai kepala unit. Kemudian kita bisa berpindah ke indikator dengan melakukan klik tombol indikator. Nah, bila ini diklik, kita akan bisa melihat indikator yang kita miliki. Jadi di sini ada 10 indikator, kebetulan saya, yang mana ini nanti kita bisa set
target Q1-nya, target Q2-nya, dan target Q3. Untuk bobot dan target Q4 di log nanti akan disamakan untuk semua lab. Nah, sedangkan Q1, Q2, dan Q3 ini kita bisa setting sesuai dengan program kerja dan rencana kita ke depan. Angka yang ditulis di sini adalah posisi, jadi target ketika Q1 berapa yang ingin kita capai. Jadi misalnya pada KPI keempat di sini adalah persentase terselesaikannya pengembangan sistem informasi pengukuran kinerja. Pada Q1 saya menargetkan 20% ini tercapai. Kemudian pada Q2 ada peningkatan sebesar 20% sehingga totalnya menjadi 40%. Lalu pada Q3 ada peningkatan lagi 20% sehingga totalnya menjadi 60%. Dan pada Q4 ada peningkatan 20% lagi sehingga totalnya menjadi 80% di akhir tahun. Ya. Jadi ini ada peningkatan secara kontinu, Bapak Ibu. Berbeda halnya dengan yang target pada KPI 3, ini saya targetkan bahwa di Q1 semuanya tercapai. Jadi saya set di Q1 100%, jadi semua selesai di Q1. Kemudian di Q2 artinya sudah tercapai di Q1, jadi angkanya akan tetap. Demikian juga di Q3 dan Q4. Nah, ini artinya semua sudah selesai tercapai di Q1. Apabila sudah selesai semua, nanti Bapak Ibu bisa melakukan penandatanganan konkin dengan mengklik tombol yang ada di sebelah kanan bawah. Kita nanti diminta untuk mengeset tanggal berapa ini disetujui, kemudian setujui. Apabila Bapak sudah menyetujui, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kepala departemen. Jadi kalau Kaleb, berarti nanti harus disetujui oleh kepala departemen untuk menandatangani yang ada di sebelah kiri bawah. Demikian Bapak Ibu untuk penandatanganan konkin dari saya. Monggo jika Bapak Ibu ada hal yang ditanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan ke aplikasi yang kedua. Aplikasi yang kedua adalah My ITS Kinerja. Ini bisa diakses melalui alamat kinerja.its.ac.id. Nah, di sini kita username dan password-nya tidak menggunakan login yang ada di My ITS ini, namun dia berbeda. Jadi di sini akan menggunakan NIP baru ya, menggunakan NIP baru. Kemudian password-nya nanti ada password predefined yang sudah kami set yang mengandung komponen NIP baru tersebut. Nah, itu nanti apabila Bapak Ibu lupa password atau belum tahu username dan password-nya bisa mengontak kami di hotline UP3. Nah, setelah kita login, di sini nanti akan tampil KPI-KPI yang tadi sudah di-set di My ITS KPI. Jadi kalau di sini ada 10, otomatis di sini juga akan ada 10. Jadi sama, persis. Tidak ada perbedaan. Informasi yang ada di sini akan ditampilkan lebih lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa melihat indikatornya, kemudian nanti akan ada bobot mentah seperti yang ada di My ITS KPI, kemudian akan ada bobot, ini adalah bobot matangnya, nanti akan kami hitung bobot matangnya untuk normalisasi. Kemudian ada target Q4. Nah, ini sesuai dengan yang ada di My ITS KPI, target Q4-nya akan di-set di sini. Kemudian nanti capaian, jika sudah capaian-capaian itu sudah selesai divalidasi. Jadi kalau sudah divalidasi, maka akan masuk ke capaian. Kemudian di sebelah kanan
akan ada persentase. Persentase ini artinya capaian dibagi dengan target. Jadi capaian dibagi dengan target akan menjadi persentase. Kemudian semua persentase yang di atas 150% nanti akan dibatasi menjadi paling tinggi 125%. Kemudian terbobot ini adalah persentase maksimum dikalikan dengan bobot. Jadi persentase maksimum dikali bobot akan menjadi persentase terbobot. Kemudian di kolom nomor 10 ada data dasar pembilang dan di kolom nomor 12 ada data dasar penyebut. Nah, setiap indikator dia akan memiliki maksimum satu pembilang dan satu penyebut. Jadi indikator itu ada pembilangnya dan ada penyebutnya. Nah, nanti masing-masing data dasar ini akan memiliki capaian. Yang mana capaiannya ini nanti diinput dari halaman capaian data dasar. Oke, nah di sini kebetulan masih belum ada capaian sehingga angkanya semua masih 0. Nanti pembilang dibagi dengan penyebut ini menjadi capaian. Jadi capaian adalah capaian pembilang dibagi dengan capaian penyebut. Selanjutnya untuk kita bisa mengisi capaian data dasar pembilang maupun capaian data dasar penyebut, ini bisa kita lakukan melalui halaman capaian data dasar. Nah, di sini jadi nanti kita bisa isikan. Kebetulan di halaman saya hanya ada 2 yang bisa saya isi. Nah, kemudian sisanya di mana? Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu. Kok di kontrak kinerja ada 10 indikator, namun di inputnya hanya 2. Nah, ini kita bisa lihat di menu capaian data dasar read only. Coba klik. Jadi ada menu capaian data dasar read only. Nah, di sini akan ditampilkan semua data dasar yang berhubungan dengan KPI saya. Dan saya bisa melihat pengisinya siapa. Nah, untuk data dasar yang pertama, yaitu indeks ZI dalam bidang penguatan akuntabilitas. Ini pengisinya adalah Kepala Unit Pengelolaan Pengendalian Program. Jadi bukan saya yang mengisi, namun Kepala Unit. Kemudian yang di bawahnya KPI kedua, ini pengisinya adalah saya sebagai subunit. Demikian juga KPI data dasar yang ketiga, ini juga subunit saya yang mengisi. Untuk keempat, ini adalah kepala unit, jadi nanti pengisinya adalah beliau, bukan di saya. Untuk yang kelima ada di Sekretaris Institut pengisinya, jadi ada di Bu Sekit nantinya. Demikian juga yang di bawah-bawahnya ini kepala unit, Sekretaris Institut, dan subunit pengelolaan kinerja. Nah, jadi tidak semuanya saya isi, namun nanti akan dibantu dengan rekan-rekan yang lain. Demikian Bapak Ibu, monggo jika ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Mbak Rito. Assalamualaikum Mbak Rito. Waalaikumsalam Prof. Isa. Iya, enggak, ini tadi saya klik belum saya isi, ini ngeklik yang ini persetujuan, bisa enggak di permanen nggih? Oh, bisa Prof. Nanti kami catat nggih. Mohon bantuan Mas Rofin, Mbak Titis nggih. Pak Prof. Isa dari lab apa nggih? Lab pembelajaran mesin dan big data. Pembelajaran mesin dan big data. Nggih, baik Prof. Nggih, matur suwun nggih. Baik, matur suwun. Pak Isa, kalau misalnya nanti terjadi sudah tersimpan juga tersetujui, biasanya kalau kadepnya dereng, nanti kadepnya bisa membantu juga Ini untuk gimana ya? membuka. Barusan
Pak Kadep saya kontak, enggak bisa katanya. Oh, enggak bisa. Enggak bisa, nggih. Bisa diklik. Biasanya ada kata-kata di sini untuk buka kembali. Enggak apa-apa, nanti menghubungi hotline aja Pak Isa kalau misalnya ada permasalahan. Nggih. Nggih. Langsung dibantu ya Pak Rito. Nggih, matur suwun Bu Yohana. Sami-sami. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ada Bu Yuli, Pak Rito. Monggo Bu Yuli. Pak Ridho, saya mau tanya terkait dengan data yang diambil dari Simpek ataupun dari apa itu sister itu ya. Oke. Nah, itu apakah masih seperti tahun lalu kan sempat Pak Ridho share di grup itu. Kalau masih itu karena itu kan terkait orang banyak ya, terkait dengan dosen-dosen yang harus mengisi sendiri. Nah, kemungkinan kami akan mengadakan semacam sosialisasi begitu agar Bapak Ibu mengisi di sebelah sini, misalkan bagian seminar sebelah sini, bagian apa yang ada banyak sekali kan ya, ada kerjasama apa itu kan harus diisi sendiri. Nah, itu mungkin yang kami ingin lebih tahu pemetaannya secara jelas agar kami segera memberikan sosialisasi ke dosen-dosen mengisinya di sini gitu. Oke, untuk yang data dasar terintegrasi saat ini belum ada perubahan banyak Bu dibanding dengan yang ada di akhir tahun kemarin. Nanti setelah ini sebelum Q2 kita akan tambahkan Bu yang diintegrasi. Nanti kami akan berkoordinasi dengan SDMO Bu untuk sistem itu. Jadi apa saja nanti data yang bisa kita ambilkan di sistem nanti akan kita ambil di sana. Seperti itu Ibu. Oke. Jadi nanti sebelum Q2 nanti akan ada penambahan insya Allah. Jadi sifatnya penambahan ya Pak, bukan perubahan. Jadi kan kalau disosialisasikan lebih awal dari yang kemarin kan kalau nggak ada. Iya, akan ada penambahan itu. Jadi penambahan yang diinputkan melalui sistem. Nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya akan jelaskan beberapa fitur lain. Ada angkat tangan dari Pak Ari, Pak Rito. Oh, baik, silakan Pak Ari Kurniawan. Mohon tanya lagi Pak Rito tentang pengisian KPE, pengisian target tadi ya, target Q1, Q2, Q3, Q4. Berarti yang bisa kita edit yang Q1, Q2, Q3 saja ya, Q4-nya itu sudah default ya? Betul Pak. Jadi untuk yang bisa diedit hanya Q1, Q2, dan Q3. Untuk target Q4 sudah diputuskan dari atas. Jadi ini di drop sesuai dengan target ITS. Kemudian Bapak Ibu bisa mengcustom untuk Q1, Q2, dan Q3. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya coba lanjutkan. Sebetulnya fitur utama yang Bapak Ibu perlu ketahui hanya halaman kontrak kinerja. Ini kita bisa melihat indikator yang kita miliki, kemudian targetnya, capaian, pembilang, dan penyebut. Kemudian yang kedua adalah capaian data dasar, di mana di halaman ini kita bisa menginput. Jadi untuk menginput, Bapak Ibu bisa langsung edit di kolom capaian entry, ini angkanya bisa langsung diedit, diklik 2 kali, kemudian tulis ya, atau langsung kita tulis saja angka 2 misalnya. Angka 3, nanti dia akan berubah menjadi berwarna merah. Ini artinya sudah diedit, namun belum di-save. Nah, untuk save nanti akan ada tombolnya save dan upload all. Jadi kita harus mengubah capaiannya, kemudian setelah itu kita mengupload buktinya. Jadi ada capaian dan ada bukti. Jadi 2 buah isian ini harus dipenuhi. Untuk mengupload bukti bisa mengklik tombol panah yang ada di
kolom ke-5 ini, ada panah ke atas, ini diklik, kemudian kita pilih filenya. Nah, nanti akan tersimpan buktinya dan kita bisa save dan upload all. Nanti kalau sudah selesai akan ada barnya berwarna hijau, kita bisa refresh kembali untuk memastikan apakah semua yang kita entry-kan sudah tercatat. Nah, jadi kita bisa refresh, kita bisa lihat. Ini kalau angkanya belum berubah, artinya belum tersave. Nah, nanti kita bisa melihat di sini hasil akhirnya. Kemudian fitur yang lain yang mungkin Bapak Ibu juga bisa coba adalah di menu histori kontrak kinerja ini untuk melihat capaian kuartal sebelumnya. Jadi ada posisi Bapak Ibu itu apakah di kuartal keempat tahun 2021 berapa capaiannya, kemudian di kuartal ketiga, kuartal kedua, nanti kita bisa melihat. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki bawahan ya, misal kepala departemen, nanti bisa melihat kinerja unit-unit di bawahnya, kinerja atau lab di bawahnya. Apabila Bapak Ibu dekan, maka bisa melihat semua departemen maupun semua lab di bawahnya. Jadi kita bisa melihat melalui drop down ini. Kemudian ada fitur lain yaitu capaian sanggah entry, ini digunakan untuk menyanggah jika ada capaian yang dirasa belum valid. Nah, ini nanti hanya akan dibuka di saat-saat tertentu, biasanya setelah dilakukan validasi untuk tiap kuartal. Kemudian ada capaian terintegrasi. Capaian terintegrasi ini adalah angka-angka yang nilainya kita ambilkan dari SIM lain, misalnya SIM akademik, atau SIM kepegawaian, atau mungkin SIM penelitian, atau SIM capaian internasional, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tidak perlu entry, namun datanya langsung kami tarik dari sistem lain tersebut. Nah, ini kami usahakan nanti bisa semakin banyak yang terintegrasi, sehingga Bapak Ibu tidak perlu input di kinerja. Bapak Ibu cukup melengkapi data yang ada di Simpap misalnya, atau yang ada di sistem, nanti otomatis akan ditarik ke sini. Untuk penarikan tidak real time, biasanya nanti akan ada delay sekitar 1 atau 2 hari Bapak Ibu. Jadi data yang diinputkan tidak langsung masuk ke sini, jadi harus menunggu proses sinkronisasi. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya, silakan jika masih ada pertanyaan. Mungkin perlu dijelaskan yang menu capaian data dasar penelitian. Sudah ya. Oke, monggo Bapak Ibu. Untuk capaian data dasar only ini untuk kita lihat. Kita bisa lihat nanti pengisi siapa sih. Jadi capaian kita itu bisa jadi pengisinya bukan kita, bisa jadi kepala unit kita atau pihak lain. Nah, itu bisa jadi nanti ada pengisinya KAI atau Eko Kampus atau keuangan, itu ada kemungkinan. Untuk capaian data dasar anak ini kalau kita di level departemen nanti kita bisa lihat capaian-capaian untuk lab bisa muncul di sini. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah Ada raise hand dari Pak BB, Pak. Monggo Pak Bambang. Mar. Masih mute Pak BB. Mohon maaf, Bu Ma.
Mohon maaf Bu Yana, kepenjet, mohon maaf, saya di jalan. Oh, Mohon maaf, baik. mohon maaf. Matur nuwun. Nggih. Sami. Monggo Pak Darlis, mungkin sampun selesai, nanti bisa dilanjut ke hotline ya barangkali. Saya coba untuk share nomor hotline kami. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline UP3 di nomor hotline ini bentuknya adalah WhatsApp, jadi hanya bisa menerima WhatsApp message. Saya tuliskan di chat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya kembalikan ke Pak Darlis. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Ridho atas presentasinya dan juga pemaparannya. Insya Allah sudah sangat jelas sekali nggih Bapak Ibu. Monggo jika nanti ada kendala bisa langsung dilaporkan atau disampaikan di hotline UP3. Itu adalah seperti helpdesk ya, atau service desk, tapi ini melalui WA dan ini bisa langsung direspon dengan cepat oleh teman-teman. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan juga di link Google Sheet-nya nggih. Sepertinya sudah sangat jelas nih. Mungkin di Google Sheet-nya ada Belum ada dari Mbak. nggih. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu untuk bisa menandatangani kontrak kinerjanya paling lambat tanggal 31 besok nggih. Semoga tanggal 31 besok semua sudah ditandatangani dan jika ada pun kesulitan monggo bisa disampaikan ke kami atau melalui WA hotline UP3. Kemudian untuk pengisian kinerja mungkin bisa diisi ya. Sebenarnya bisa diisi mulai sekarang ya. Bapak Ibu bisa mengisi capaian kinerjanya dari sekarang. Kalau untuk KALEB terakhir sampai tanggal 7 April karena memang kemarin ada pemunduran terkait indikator kinerja ya. Kalau memang sudah tidak ada mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada kegiatan yang lain. Intinya jika ada kesulitan atau kendala bisa langsung disampaikan ke kami ya. Mungkin sebelum kami akhiri mungkin barangkali ada arahan terakhir dari Bu Yana. Monggo Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Darlis, Pak Ridho, dan Bapak Ibu semua. Hari ini Pak Jarot Sugeng Enjing. Hari ini Selamat pagi Ibu. Pagi Bapak, matur nuwun rawuhnya. Hari ini kita sudah melaksanakan untuk kegiatan sosialisasi terkait pengisian kontrak kinerja tahun 2022 dan juga pengisian capaian kinerja triwulan pertama tahun 2022. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini adalah sebagai bagian dari proses akuntabilitas kinerja yang sedang kita selenggarakan di Institut Teknologi 10 November. Semoga dengan proses ini setelah nanti Bapak Ibu akan
mengisikan capaian, teman-teman di UP3 akan berusaha untuk melakukan monitoring dan evaluasi nggih Pak Darlis hasil dari pengisian Bapak Ibu itu untuk melihat apakah ada kendala ataupun ada hal-hal yang bisa kami bantu atau kami sampaikan. Jadi hasil monitoring dan isian dari Bapak Ibu akan kami laporkan kepada Pak Rektor untuk kemudian akan dievaluasi dan kita perbaiki untuk pelaksanaannya di triwulan kedua. Jadi kerjasama Bapak Ibu semuanya kami harapkan demi lancarnya proses akuntabilitas kinerja ini, dan insya Allah sama-sama nanti kita akan saling saling memperbaiki di semua titik. Semoga apa yang Bapak Ibu isikan, target yang Bapak Ibu isikan di tahun 2022 ini dapat tercapai dengan baik, bahkan melampaui target. Dan insya Allah salah satu manfaatnya selain bagi ITS, ya terutama terkait dana BOPTN, nanti akan menambah dana BOPTN atau menambah dana untuk ITS juga, insya Allah kalau kinerja Bapak Ibu bagus akan menambah dana kepala laboratorium ataupun kepala lab ataupun seluruh sivitas yang ada di ITS dengan istilahnya karena nanti nyambung dengan IKITS ya, tentunya ke arah sana. Tetapi saya yakin Bapak Ibu untuk pengisiannya adalah sebagai satu bagian proses akuntabilitas kinerja. Matur nuwun kami sampaikan, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Pak Darlis. Monggo Pak Darlis bisa ditutup mungkin. Baik, matur nuwun Bu Yana. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya nggih dalam meluangkan waktu untuk rapat sosialisasi ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa memberikan kebaikan dan kemanfaatan semua, dan juga bisa memudahkan Bapak Ibu dalam pengisian baik itu target dan penandatanganan maupun yang pengisian capaian kinerja. Baik Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kami akhiri. 1, 2, 3. Oke.